Setiap kita akan melakukan manakib, ada yang namanya majelis doa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Senjata banyak yang mengatakan berbentuk berbeda-beda. Tapi banyak yang mengatakan pedang. Pedang bagi orang yang beriman adalah doa. Setiap ibadah yang kita lakukan isinya adalah doa. Maka sesuai sekali dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Cuma ada syarat-syarat doa. Dan kadang-kadang bila kita berdoa, merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Setiap hamba Allah yang berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma tinggal tunggu waktunya. Kapan doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah surat Al-Mu'min ini. Bila seseorang berdoa, niscaya akan aku kabulkan. Maka dalam hal ini, surat Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, mengatakan bahwasannya doa itu adalah otak ibadah. Karena dari doa iftitah, takbiratul ihram, doa iftitah dan segalanya adalah berisi doa-doa. Termasuk yang kita zikirkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah doa. Seorang ulama mengatakan doa itu adalah kunci kebutuhan menghibur orang-orang miskin. Maka banyak orang miskin yang berdoa meminta kepada Allah agar kemiskinan ini berlalu. Allah berikan kemudahan, kemurahan dengan rezeki yang melimpah. Kadang-kadang banyak yang menghayal dikala dia dalam keadaan terjepit. Andaikan Allah turunkan harta dari atas langit ngegubrak, pasti dia akan ambil. Itu namanya rezeki dari Allah untuk dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirahu, tidaklah patut bagi seorang imam dan makmum yang keluar dari masjid tanpa doa. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Insyirah, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuai segala urusanmu, sesuai dengan urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Maka seluruh ikhwan bila namanya melaksanakan manakib, yang dia cari apa? Tolong doakan saya. Doakan untuk A, B, C, D sampai Z. Gunanya apa? Itu wasilah. Wasilah untuk menghubungkan dirinya dengan melalui sahabatnya, dengan melalui ikhwannya, dengan melalui gurunya, untuk doa itu disampaikan kepada Allah. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kepada orang-orang yang tidak mau berdoa, maka Allah telah mencela mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduhum aydiyahum nasullaha fanasiyahum
Innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama saja. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, sama saja di hadapan Allah. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya. Maksudnya kikir, tidak mau melakukan apa yang sudah diucapkan oleh orang lain ataupun yang diucapkan oleh dirinya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang fasik. Di sini yang harus kita gali, bagaimana di ayat ini Allah mengatakan innal munafiqinal fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Kita mengkategorikan orang-orang yang munafik sudah pasti mereka fasik. Tapi fasik lebih berat daripada munafik. Maka orang-orang yang tidak taat atas ajaran Islam dikenal dengan sebutan fasik. Orang fasik terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang tidak taat karena belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah beriman namun tetap melanggar perintah dan larangan Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk memperbaiki amal, untuk melihat bagaimana persiapan menghadapi hari esok kemudian. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan nikmatnya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap Allah sehingga kita melakukan perbuatan dosa, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan perbuatan maksiat, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa bertawakal dan lupa bahwasannya apapun yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh guru kita adalah suatu perintah. Maka kita bisa digolongkan termasuk orang-orang yang fasik kalau kita masih melakukan perintah Allah tapi juga melanggar perintah Allah. Kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri orang munafik. Bila berkata dia namanya dusta, dia dipercaya dia hianat, bila berjanji dia ingkar kepada janjinya. Ini ciri-ciri itu ada di semua orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Bahwasannya mereka itu termasuk golongan orang-orang munafik. Kategori yang tiga itu yang menjadikan kita, apakah kita masih menjadi orang munafik? Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di kala sholat maghrib ada sahabat yang saking namanya itu menahan kentutnya, saking apiknya dan waroknya sahabat tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku termasuk golongan orang-orang munafik atau orang-orang yang fasik? Kenapa ya sahabat? Karena apa? Setiap sholat maghrib pasti aku menahan kentutku, tapi aku tidak bisa menahan kentut itu sehingga aku kentut. Apa yang dikatakan Rasulullah pada sahabatnya? Ya sahabatku, sesungguhnya dalam sholat maghrib itu iblis atau setan meniupkan, menghembuskan angin ke dalam duburmu sehingga engkau merasa duburmu itu ditarik, duburmu itu dihembuskan sehingga timbul rasa ingin kentut pada dalam diri kamu. Maka itu bisa digoda oleh setan. Itu saja saking apiknya. Apik tilik jeng pemilik, cek bahasa Abah Aus. Bahwasannya karena takut dianggap orang yang fasik, takut digali orang-orang yang munafik, itu dia bertanya kepada Rasulullah hanya karena kentut saja.
Kita kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah apik tilik yang pemilik seperti itu? Sedangkan apapun yang disampaikan oleh guru kita agar kita menjadi orang apik tilik yang pemilik. Maka peringatan Allah memberikan kita nikmat. Jangan kita pernah melakukan nikmatnya ketika kita lalai. Ketika kita lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menyebabkan kita lupa menunaikan kewajiban. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya sebagai hamba, orang yang lupa dengan hakikat penciptaannya, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan lalai bersyukur, akan lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa bersyukur sampai dia melupakan kewajibannya. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang fasik, orang yang lalai dengan kewajibannya, orang yang lalai dengan tugasnya, maka dia hanya ingat Allah dalam 3 waktu. Kondisi orang yang malas beribadah, orang yang tidak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya bisa mengingat Allah dalam 3 situasi dan kondisi. Yang pertama, orang fasik hanya mengingat Allah ketika dia memiliki kebutuhan yang mendesak. Orang yang fasik hanya mengingat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada urusan yang mendesak yang tidak mampu dia selesaikan. Coba kita melihat ayat Allah di surah yang lain. Orang-orang yang kita terdesak, orang-orang yang ketiga menghadapi pujian, orang-orang yang sering lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi masalah yang besar, yang mustahil dia selesaikan, baru mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kita sudah diberikan peranti oleh Allah untuk jangan menjadi orang-orang yang fasik, jangan menjadi orang-orang yang munafik, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing, kepada diri masing-masing. Apakah kita bisa menjalaninya? Apabila kita berkata hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukannya, itu tanda orang-orang. Dia mengatakan, cek, ikut Abah saja. Abah itu segala-galanya bagi kita. Maka saya berkata, boleh orang sedunia tidak suka dengan saya. Yang penting Abah suka dengan saya. Boleh kita tidak dicintai oleh orang lain. Yang penting kita dicintai oleh Abah. Itu sudah menjadi kita orang-orang yang senantiasa pasti berhasil. Saya tidak peduli dengan omongan orang-orang lain. Yang penting saya peduli dengan omongan guru saya. Maka jadikan prototipe untuk kita semua. Guru kita itu adalah cara kita yang pasti untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang fasik. Karena apa? Setiap perkataan guru kita terlihat betul-betul konsistensi daripada perbuatan. Konsistensi daripada ketaatannya. Konsistensi daripada cara beribadahnya. Sehingga diejawantahkan untuk diri kita. Agar kita betul-betul bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka tak peduli untuk kita sakulur ikhwan. Boleh orang menghujat. Boleh orang menghina kita. Tetapi jangan sampai orang menghujat dan menghina guru kita. Inilah ladang untuk kita. Betul-betul bisa menjadi orang-orang yang beriman. Yang betul-betul teguh dalam hati kita. Bahwasannya kita tidak termasuk orang-orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang fasik. Yang kedua, orang fasik hanya ingat Allah ketika terkena musibah. Musibah, bencana, kematian. Walaupun kita mengatakan kematian itu bukan musibah. Ada nikmat. Itu adalah hak prerogatif secara hakiki. Allah mengangkat
ruh manusia yang hidup di dunia ini yang batas ambang kehidupannya sudah selesai. Baik bencana-bencana yang lain didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kemiskinan, kemunduran rezeki, dan namanya kedudukannya yang turun. Orang-orang fasik banyak mengingat Allah ketika didatangkan bencana dan musibah, karena tidak ada yang bisa mengangkat kelima daripada apapun yang diberikan oleh Allah, baik namanya harta, kedudukan, kecantikan, ketampanan, maupun tentang hilangnya daripada nyawa kita. Kemudian yang ketiga adalah orang fasik hanya mengingat Allah ketika menghadapi kematian. Kenapa orang fasik mengingat Allah ketika menghadapi kematian? Karena kematian adalah akhir daripada kehidupan di dunia ini. Bukan akhir daripada kita hidup selama-lamanya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kehidupan akhirat kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada yang mewasilahkan kita agar di ujung daripada kehidupan kita di dunia, kita dihantarkan dengan kalimatnya, agar dihantarkan dengan keikhlasan yang kita lakukan selama ini, dengan beribadah kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, berzikir dimanapun, dengan apa yang diberikan amalia-amalia dari seluruh ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'asiriyah rasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Mereka berbicara dengan benar, mereka berjanji dengan benar, mereka amanah apa yang diberikan oleh guru kita. Maka amanah ini yang paling terasa berat untuk diri kita. Di mana guru kita memberikan amanah kepada kita, kita masih melanggar amanah tersebut. Sesungguhnya kita sudah ada sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang namanya menjadi orang-orang fasik, yang melupakan ketaatannya kepada Allah. Semoga kita semua dibimbingkan oleh guru kita, dihilangkan sifat-sifat daripada sifat munafik dan fasik, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah, menjadi murid-murid Tuhan Syekh yang senantiasa betul-betul menjalankan perintahnya, apik dalam segala perjalanannya, dan Allah ridho dengan segala apapun yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi